sia-sia. Oke, itu yang saya bisa sharingkan. Sekarang kita boleh diskusi. Oke, terima kasih Dok. Panjang lebar tadi pemaparannya, dan Suci juga baru tahu ternyata TBC itu nggak cuma di paru-paru. Tadi pemaparan dokter juga sampaikan bahwa TBC ini bisa di jantung, bisa di ginjal gitu ya. Jadi itu sebetulnya bakterinya ya Dok? Atau Ya, memang TBC apa maksudnya beda dengan yang paru-paru, atau sama, bakterinya yang sampai ke sana. sama ya? Nah, Bakterinya sampai ke sana. Oke. iya, Dan pengobatannya juga sama dengan sama. obat-obat yang tadi itu ya, Dok ya? Iya, sama. Oke. Jadi tadi sewaktu dokter juga memberikan pemaparan, Suci juga sempat scroll juga cari informasi di internet, Bapak Ibu. Jadi menurut data yang Suci lihat dari website Kementerian Kesehatan, jadi berdasarkan Global TB Report tahun 2022, Indonesia ini merupakan negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia setelah India. Jadi Indonesia ini kedua tertinggi di dunia setelah India, Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu sangat-sangat waspada ya terhadap satu penyakit ini. Jadi WHO memperkirakan bahwa hampir 1 juta, Dok, data dari tahun 2023, ini WHO memperkirakan sekitar 969.000 kasus TBC di Indonesia pada tahun itu ya. Dan di sini disebutkan juga kalau kita flashback lagi ke tahun 2022, Indonesia ini meraih rekor pencapaian deteksi TBC tertinggi sepanjang sejarah itu di tahun 2022. Mungkin juga karena adanya wabah COVID kemarin ya Dok ya. Jadi imunitas juga lemah, terus kemudian virus COVID juga, atau ada kaitannya dengan ini, atau bagaimana Dok? Ya, kita jadi nomor 2 ya. Tadinya nomor 3. China Waduh. termasuk di dalam 3 besar itu. Oh, jadi kita Jadi, naik peringkat ini ya Dok ya. naik Aduh, peringkat dan sayang sekali naik peringkatnya untuk kalau penyakit ya China Dok ya. turun ke berapa gitu ya. Dan kita Iya. memang lihat China tuh kemajuannya tuh pesat sekali. Jadi termasuk dalam hal kesehatan juga berarti dia berhasil menurunkan kejadian Betul, TBC ini gitu ya. betul. Jadi semuanya bisa diturunkan gitu. Kalau kita bersama-sama merapatkan barisan melawannya gitu ya. Nah, seperti tadi kalau dikatakan jumlah kasusnya misalnya 1 juta, itu yang ketahuan kan yang diperiksa gitu ya. Nah, biasanya yang satu rumah itu sudah kena juga biasanya kan dia tinggal satu rumah gitu ya. Tapi belum tentu mereka mau periksakan diri gitu. Karena nanti harus Betul. makan obat 4 macam setengah tahun, ogah gitu. Jadi dia diam-diam aja gitu. Nah, jadi kita bisa kalikan berapa gitu kalau dari jumlah itu kemungkinan yang juga kena Lebih. lebih dari yang tercatat ya. Nah, terus Oh, angka kejadian tuh meningkat itu ya bisa jadi karena memang yang kena bertambah atau yang meriksa lebih rajin gitu. Karena lebih banyak yang diperiksa, jadi kedapatanlah yang lain-lain juga jumlahnya jadi Rawan gitu ya. ketahuan gitu ya. Nah, jadi kita jangan terpaku pada angka-angka itu. Ada banyak variabel lain yang membuat angka itu naik atau turun gitu. Tapi yang penting kalau kita sudah tahu ada yang kena, kita bisa berikan lebih daripada yang dia sudah dapatkan dari rumah sakit, hanya obat gitu ya. Kita bisa tambahkan nasihat-nasihat untuk hidup sehat, lalu kita bisa bantu dengan terahat yang kita punya itu supaya dia lebih baik lagi kondisinya. Oke. Iya. Thank you Dok. Nah ini ditambahkan juga di sini informasinya bahwa TBC ini juga
merupakan masalah kesehatan dunia yang menyerang semua kelompok umur ya dok. Jadi Ya, khususnya juga anak-anak juga ya. Atau tadi kalau dokter sampaikan eh, ada beberapa penyebaran-penyebaran yang terdapat dari jenis-jenis TBC tadi yang menyerang sampai ke ginjal, ke jantung, dan lain-lain. Ada rentang waktunya nggak dok biasanya itu? penyebarannya itu. Iya, sampai menjalar kemana-mana itu karena terbawa ke seluruh organ tubuh akibat peredaran darah yang sudah terinfeksi bakteri tadi. Ya, jadi kenanya organ itu kan terkait dengan jumlah kuman, gitu ya. Jadi kalau Hmm. jumlah kumannya banyak, kemungkinan dia menyebar ke tempat lain tuh juga jadi lebih tinggi, gitu. Nah, jadi kalau paru-parunya tuh sudah bolong gitu, kita bisa bayangkan sarangnya TBC itu banyak di situ, gitu. Nah, Awalnya terus pasti dia akan di paru-paru dulu ya dok. biasanya paru, karena penularan dari batuk tuh kan masuknya lewat paru-paru. Hmm. Ya. Hmm, 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 hmm. Nah, terus kedua, selain kumannya jumlahnya banyak, daya tahan. Jadi kalau orang yang daya tahannya sudah lemah, dia tentu nggak bisa bertahan tuh kelenjar getah beningnya lolos aja gitu. Ya, nah di situ perlunya kita meningkatkan daya tahan itu. Gitu. Iya. Jadi Bapak Ibu disampaikan di sini juga bahwa TBC di Indonesia ini menjadi penyakit menular yang paling mematikan kedua di dunia setelah COVID-19. Iya, Jadi em, rata-rata yang berkaitan sama pernapasan ini ya dok ya, ya, paru-paru juga ya, ini menjadi penyakit yang mematikan, risiko kematiannya tinggi ya dok ya. ya. Jadi kita bahas TBC, tapi kita juga tahu sebenarnya semua penyakit infeksi yang menyerang paru-paru menimbulkan masalah yang sama. Oksigennya jadi jelek. Nah, oksigen kalau jelek, semua metabolisme tubuh juga jadi menurun. Ya. Kalau organ-organnya sudah pas-pasan oksigennya, dia akan rusak duluan gitu. Iya, Jadi tidak spesifik ini untuk TBC, yang bukan TBC jadi nggak peduli. Jangan, sama prinsipnya sama. iya, iya. Memang ini jadi satu satu perhatian buat kita ya dok, karena em, tadi yang seperti awal-awal banget Dokter Wijaya sampaikan, kadang orang lebih aware dengan yang serem-serem aja nih kayak cancer ya, Cancer, diabetes iya, ya, dan mengabaikan untuk yang dalam hal mungkin karena gejalanya mungkin ya dok, batuk itu mungkin dianggap biasa kali sama orang-orang, jadi kita nggak aware sampai ke sana gitu. Nah, tadi karena matinya nggak cepat masalahnya sih. Kalau COVID tadi menakutkan karena matinya bisa dalam seminggu gitu kan. Nah, kalau TBC hmm, ini kan bisa bertahun-tahun, jadi nggak begitu menakutkan gitu. Nah, kanker iya, kan juga biasanya kan kalau sudah ketahuan tuh 3 bulan, 6 bulan gitu. mm-mm, mm-mm. Udah langsung stadiumnya naik bisa cepet gitu Iya, ya dok kalau untuk iya. yang cancer. Oh, tadi Dokter Wijaya sampaikan juga bahwa pada waktu sudah mengkonsumsi obat, kemudian harus maintain selama 6 bulan, Heeh. itu apakah eh, dia bisa dipastikan bahwa ini sudah bersih dari bakteri gitu, atau ada biasanya kayak penyakit beberapa yang sering Suci dengar juga dia kayak tidur aja nih bakterinya gitu, terus Hmm. kemudian nanti suatu waktu dia bisa aktif kembali gitu dok. Ya, bisa, bisa kejadian gitu. Jadi kita Oh. bilang orang tuh aman dari TBC itu sampai dia sputumnya tuh negatif. Ya, diperiksa reaknya itu BTA-nya tuh sudah tidak ada gitu. Ya. Hmm. Nah, sama biasanya juga bukan berarti hari itu tidak ada langsung obatnya di stop gitu. Karena yang kita ukur itu kan eh, dalam jumlah yang lebih makroskopis gitu. Kalau dia hanya tersisa 2 bakteri misalnya, nggak kelihatan dengan pemeriksaan yang ada itu gitu. Apalagi kemungkinan dia tadi dorman itu ya, tidak Mm-mm. aktif, dia bersembunyi di dalam sel, nanti waktu daya tahan turun dia kambuh lagi. Bisa kejadian itu. Gitu. Hmm.
Jadi memang ya harus tetap waspada, khususnya juga yang sudah terkena ya dok ya, yang sudah terpapar bakteri atau virus TBC juga harus lebih berhati-hati, khususnya juga orang-orang yang tinggal serumah dengan penderita gitu ya dok. Ya, jadi stamina tubuhnya itu tetap harus dijaga tinggi gitu. Sehingga kalaupun dia dorman, dia tidak ada kesempatan untuk reaktivasi. Mm, 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 mm. Jadi Bapak Ibu tadi dicatat ya bahwa apabila sudah terjangkit batuk yang lebih dari 3 minggu ya dok ya, Ya, ini ya tanda-tandanya ya, salah satunya lebih dari 3 minggu, kemudian badan menggigil atau ada beberapa bagian tangan juga menjadi dingin gitu, kemudian lebih cepat letih. Nah itu sudah mulai waspada dan harus sudah mulai periksa ke dokter ya untuk penanganan lebih lanjut. iya. Karena biasanya juga kalau kita cuman batuk-batuk kan kadang kita beli obat warung ya dok akhirnya. Iya, Iya. Oke dok, ini sepertinya, nah ini sudah mulai banyak bermunculan pertanyaan-pertanyaan dok. Sepertinya memang topik malam hari ini menarik banget. Yang pertama ini dari Pak Arifin, tanya dokter, beda TBC dengan TBC kelenjar. ya. Ini apa? Iya. Ya. TBC kelenjar itu TBC yang mengenai kelenjar getah bening. Itu yang tadi bengkak di lehernya, itu yang kelihatan dari luar. Tapi bisa juga dia kelenjar di dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau di ronsen yang biasa tempat kelenjar getah beningnya tuh jadi rame, ya itu sudah termasuk TBC kelenjar yang di dalam gitu ya. Tapi umumnya yang orang sering bahas tuh yang di leher itu. Jadi kayak tumor itu. Padahal itu kuman TBC. Oh, jadi bedanya tadi ya dok ya, yang udah mulai ada eh, mulai kayak kelihatan tonjolan gitu ya, Hmm. itu disebut TBC kelenjar ya. Ya, Untuk iya, dari ukuran kecil sampai besar sampai dia pecah gitu. Kalau pecah malah kita lebih aware, oh ini TBC gitu. hmm, itu kalau sampai pecah itu yang pecah adalah kelenjar getah beningnya Kelenjar itu ya getah dok. bening sama kulitnya itu. Oh, oke oke. Nah, jadi blow-nya di mana ya, blow yang ada masalah gitu. Kan Iya kelenjar iya. getah beningnya kan yang kena bukan hanya ini, dia kan ini rangkaian dari paru. Jadi kita blow Hmm, juga semua yang tidak kelihatan itu. Jadi tadi juga di slide dokter juga udah disampaikan juga ya Bapak Ibu ya beberapa bagian yang sebaiknya di blow untuk penanganan dan juga fokus pada bagian paru-paru atau dada ya Hmm. dok ya untuk Ya, penanganan TBC ini ya. ya. Kemudian ini dari Pak Thomas Endi, selamat malam Dokter Wijaya. Bagaimana cara penanganan akibat efek samping dari obat TBC tersebut? Ya. Nah, apakah iya, apakah Ini terapi juga salah satunya nanti? Iya, ini bagian yang susahnya ini ya, karena obatnya tuh tidak bisa diganti jenis lain gitu. Kita jadi berhadapannya hanya dengan efek sampingnya ini masih bisa ditolerir atau enggak gitu ya. Kalau dia sampai muntah-muntah, nggak masuk makanan sama sekali, terpaksa di stop obatnya. Gitu. Habis gimana kalau nggak di stop dia muntah-muntah dehidrasi, orangnya juga gawat juga nanti, mesti diinfus gitu kan. Nah, tapi kita upayakan dengan memperbaiki tadi uh, lambungnya, limpanya, kita blow, lalu kita atur makannya sedikit-sedikit, ya, yang tidak perlu dicerna lambung dengan susah payah gitu ya. Itu masih bisa kita menolong dia. Kalau dalam TCM tuh mual muntah itu chi dari lambungnya tuh bergerak terbalik istilahnya. Kan biasanya dia prosesnya ke bawah, atas ke bawah peristaltiknya gitu. Nah, sekarang dia terbalik. Nah, karena dia terbalik itu jadi muntah. Nah, itu kalau dalam akupunktur ada titik-titik dan target supaya chi-nya itu kembali ke bawah gitu. Nah, kita bisa bantu dengan terahat dengan blow ke bawah itu. Ya. Oke, iya.
Semoga menjawab ya Pak Thomas ya tadi ya jawaban dari Dokter Wijaya. Selanjutnya kita ITERA beralih mana yang lebih aktif? Ini maksudnya ah, jenis alatnya kali jenis ya. tipenya, iya. Pakai yang paling klasik pun bisa, Pak. Ya, kan kita dapat testimoni begitu banyak di dunia itu sebagian besar itu semua kan dari yang merah, dari yang klasik. Ya. Jadi bukan berarti oh ini kumannya TBC, ini saya mesti pakai yang pro gitu, nggak harus gitu ya. Iya. Maaf, Mbak Cici. Maksud Iya. saya, Dok, Heeh. lebih efektif yang mana di antara alat-alat ITERA yang beredar gitu? Bukan ITERA Care-nya. Antara yang Alat-alat ITERA blower yang bio di atau antara yang yang lain gitu ya maksudnya ya. ya, lebih efektif yang mana gitu? Kalau lihat dia lokasinya per organ itu yang blower, entah itu ITERA Care Classic, Premium, Premium Plus atau Pro itu bisa digunakan gitu. Ya. Karena kita tinggal pindahkan kemana-mana. Kalau kita pakai ITERA Bio gitu ya, dia 30 menit dia naik sampai gerah. Kita tidak bisa atur untuk paru yang sakit kasih lebih banyak, nggak bisa karena dia menyebar dengan merata gitu. Jadi kalau ada organ yang sakit, tipe blower itu lebih banyak manfaatnya. Gitu. Kita tinggal atur lebih lama blow di situ. Gitu. Bisa Iya. menjawab Pak Thomas? Baik, tadi maaf satu lagi, Dok. Hah? Terkait dengan yang muntah tadi, efek Ya. samping dari yang muntah, kan Hah? diperbaiki pencernaannya, obatnya di stop dulu. Nah, kalau obat di stop kan berarti mengulang dari awal lagi. Nah, itu otomatis temponya akan lebih lama begitu ya? Atau Tergantung bagaimana? stopnya berapa lama. Kalau bolongnya tuh sampai berbulan-bulan ya, iya bisa dihitung dari depan lagi gitu. Ya. Karena Iya. ini kita nggak bisa hitung secara matematik, gitu ya. Ini mundur seminggu, nanti tinggal tambah seminggu kan masalahnya nggak segampang itu gitu. Kalau dalam seminggu dia daya tahannya lagi jelek-jeleknya, kumannya tambah banyaknya lebih cepat kan berbeda lagi perhitungannya gitu. Nah, kita nggak bisa hitung seperti itu, Pak. Tapi ini kondisi pilihan. Jadi kalau memang obatnya nggak bisa lagi diteruskan karena dia muntah-muntah terus, kan kita nggak bisa paksa, Pak. Itu kondisi Iya, iya. terpaksa harus menghentikan obat. Cuma kalau kita tidak bantu dengan pendekatan holistik ini, kita nggak bisa perkirakan ini mualnya sampai kapan gitu. Makin lama ditunda, ya kumannya keburu resisten. Hmm, Jadi ini kita berupaya mempercepat pemulihan tubuh supaya mual muntahnya segera lewat, kita bisa mulai lagi pengobatannya. Baik, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Suci. Ya. Iya, sama-sama Pak Thomas. Iya. Baik. Ini Bapak Ibu kita akan bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang relevan dulu dengan topik kita pada malam hari ini ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Devianti ya dokter ya. Ini kurang lebih akan sama dengan pertanyaan dari Bu Ina juga. Yang pertama Bu Devi Oh ini bertanya nggak bisa apakah ya. Ini pertanyaannya bisa nggak kita hentikan semua iya obat lalu semua obat menggunakan kimia. ITERA Care? Jangan Ya, ya. ITERA Care itu tidak bisa membunuh kumannya secara langsung gitu. Memang kalau kita karena memang bakterinya dulu yang harus dimatikan ya dok ya. iya, misalnya kita baca ini kuman mati pada suhu 40 derajat misalnya. Apakah kita akan panaskan sampai paru-parunya 40 derajat? Nggak tahu juga gitu. Apakah dia akan mati gitu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan teraker untuk membunuh kuman secara langsung. Ya. Oh, ke Tapi Depok ya? Aduh dengan Pak Dani, meningkatkan suhu, daya tempur terhadap bakteri itu meningkat, kita bisa berharap dia lebih cepat terbasmi gitu. Ya.
juga dengan kita blow area parunya itu, pembuluh darah lebih banyak ke sana, obat yang dimakan kan juga nanti akan lebih banyak masuk ke situ, gitu. Daripada dia bikin kemana-mana efek samping yang ke paru tidak banyak. Ya. Jadi ini pengertian holistik bukan menggantikan. Ya. Ini bukan pengobatan alternatif. Kalau alternatif itu menggantikan. Mau A atau mau B, mau pakai obat atau tidak pakai obat, itu alternatif. Kita jangan lakukan dalam kasus ini, karena resikonya bahaya kalau kumannya tidak dibunuh, dia merusak. Gitu. Ya. Oke. Bu Devi tadi sudah jelas ya dari Maaf Mbak Suci, Iya. maaf Mbak Suci, kalau misalnya apa namanya kan ada nutrisi juga ya dok, nutrisi yang sekarang ini banyak itu untuk TBC gitu. Nah itu apakah tidak bisa nutrisi ini yang dimanfaatkan semaksimalnya? Nutrisi tidak bisa kita katakan nutrisi untuk basmi TBC, untuk membasmi demam berdarah, nggak bisa. Nutrisi itu untuk tubuh kita, bukan untuk membunuh kuman atau parasit. Gitu. Nah, kalau tubuh kita membaik dengan nutrisi, jadi lebih kuat, lebih daya tempurnya lebih bagus, ya itu kans kita untuk menang tuh meningkat. Gitu. Tapi sama sekali bukan berarti nutrisi menggantikan segala macam antibiotik, obat anti TBC. Bukan begitu cara pikirnya. Tapi dok, tadi kan ada disebutkan juga efek samping dari konsumsi obat-obatan kimia tadi, diantaranya ada yang mungkin sampai muntah dan sebagainya. Ya. Nah ini tadi dikaitkan apabila tadi memang antibiotik itu diharuskan untuk supaya kita membunuh kuman, virus bakterinya, tapi di satu sisi dia nggak tahan gitu organ tubuhnya, pencernaannya itu. Jadi gimana dok? Apakah memang ada dosis yang mungkin lebih ringan lagi gitu kali ya dok? Itu Atau mesti dikonsultasikan sama dokter yang menghandle. Karena kalau menghandle TBC itu dokternya juga nggak ganti-ganti gitu ya. Nanti mulai lagi dari depan susah lagi gitu. Beliau yang tahu apakah dosisnya udah paling minim. Gitu. Kalau sudah paling minim kita nggak bisa tawar. Nah, tapi kalau dia terkait dengan mualnya itu karena ada luka di lambung misalnya, nutrisi bisa mempercepat penyembuhan lukanya. Ya, misalnya bahan makanan jamur Jepang tuh, misal fukoidan. Fukoidan tuh bisa melapisi luka yang ada di lambung. Nah, itu peranannya seperti itu. Jadi bukan dia menggantikan obatnya. Oke. Gimana Bu Devi? Cukup menjawab ya Bu ya? Saya punya ini case di sini karena TBC ada pasien yang di sini Pak di dekat rumah saya. Nah itu begitu saya tera hari pertama masih oke. Di hari kedua itu dia nggak kuat lagi. Jadi yang dihentikan justru akhirnya teranya karena nggak bisa benar begitu kena di tera itu udah teriak gitu. Jadi saya juga nggak berani. Akhirnya cuma di titik-titik yang lain. Nah, dan dia akhirnya udah nggak usah dulu, Bu. Ya, jadi berhenti gitu, dok. Jadi, Dia kayak gitu tahannya sih karena jadinya. kepanasan atau nggak tahan karena Sakit, Bu. gimana Iya, Dok? Merasa sakit di Di punggungnya terapi itu dengan sakit. Ya, di terahertz. punggungnya itu sakit ya. Terahertz yang merah saya pakai. Nah, klasik. Dengan intensitas apa speednya? 2. Dengan 2 dia nggak tahan. Iya, sakit. Jadi hari pertama masih nggak apa-apa. Tapi mulai bilang sakit. Cuma saya bilang udah pelan-pelan aja. Nah, saya turunkan 1, tapi nggak kuat juga. Jaraknya Bu? Agak Jaraknya jauh. kayak biasa 15-20. Dia nggak tahan panasnya di kulit atau di dalam badan? Di dalam. Ya. Nyeri gitu ya Bu ya mungkin ya Iya, semakin sakit. terasa Dia bilang nyeri. sakit sampai ke tulang-tulangnya itu. Dok, untuk klasik yang baru kan speed nomor 2 itu agak panas. Yang 1 baru yang pelan, Dok. Ya. Yang baru tuh yang premium plus ya. Nah, saya pakai yang lama. Bukan yang klasik merah. Yang itu yang baru itu pertama pelan, kedua
agak Lebih panas, kuat. ketika panas gitu. Ya. Nah, Ibu ini pakai yang lama atau yang baru? Ya, yang merah 1, 2, 3-nya yang pelan, tengah sama 3. 1, 2, Baru 3-nya ya. makin naik panas. Berarti yang tipe lama ya. Ya, tapi kita kalau terjadi begitu, kita hanya bisa mundurkan, gitu ya. Ya. Mundurkan, lalu mungkin blow dengan baju terpasang supaya mengurangi panas yang dia rasakan, gitu. Ya. Nah, kalau pakai yang premium plus itu ada pilihan yang pertama itu sama sekali nggak ada panasnya, Iya, terahat saja dingin. yang masuk. Bisa juga dicoba dengan itu. Kalau dia lebih Yang cocok, pro. mesti pakai yang itu, jadi yang Oke, Dok. premium plus. Premium plus Bu Devi. Iya, oke. Iya. Cukup ya Bu Devi ya. Kita Oke, ke terima kasih Mbak penanya Siti ya. selanjutnya ya. Oke. Dok, ini di bawah Bu Devi ada Bu Ina. Ini pertanyaannya bagaimana perbandingan pengobatan ITERA tanpa obat TBC atau dengan obat TBC untuk Belum usia ada pasien? yang uji banding seperti Iya. itu. Ya, alat kita ini sekali lagi itu bukan alat medis. Ya, jadi belum sampai pada uji melawan cara-cara lain. Ya. Kita masukkan ini kelompok sebagai alat penunjang kesehatan. Gitu. Jadi kita mengupgrade kesehatan tubuh kita. Ya. Yang pasti dia bukan pengganti obat TBC membunuh kuman. Itu udah pasti. Bu Ina ya di note ya Bu untuk jawabannya ya. Selanjutnya ada Pak Leo. Selamat malam Dok. Mau tanya apa ada TBC tulang? Ya. Kalau ada tanda-tandanya gimana? Ya, ada. Jadi tanda-tandanya seperti radang tulang, nyeri. Tulangnya jadi area itu jadi lebih bengkak dan nyeri. Itu nanti mesti di ronsen juga, ditangani ortopedi karena diagnosa bandingnya kan kanker tulang. Ya, bolak-balik TBC dengan kanker itu sering bersaing untuk menjadi diagnosis gitu. Ya. Nah, sama juga tuh kasusnya kalau ternyata ini TBC tulang pada bernafas lega, oh cuma TBC gitu. Karena kanker tulang tuh kanker yang ganas. Iya, iya. Jadi ya memang apabila udah disebut juga kanker itu pasti juga udah dimanapun lokasinya ya Dok ya pasti Iya. memang udah serius begitu ya. Oke. Selanjutnya ada dari Pak Dami. Saya tertarik dengan pembahasan bahwa kelenjar getah bening di leher menjadi benteng penyebaran ke area kepala. Apakah pembengkakan getah bening pada leher disebabkan oleh bakteri atau virus? Atau Bisa kedua? semua. Penyebabnya itu bakteri, virus, jamur gitu ya. Semua yang beredar akan disaring di kelenjar getah bening itu. Jadi itu pos-pos komando untuk menjaga area. Jadi ini krusial sekali ya Dok. Jadi makanya Jadi titik. kita orang sehat pun dengan blow area leher tadi, kita membuat benteng-benteng itu semua siap siaga terus. Nah, tuh Bapak Ibu. Jadi manfaat dari itu tadi ya 10 titik dasar itu salah satunya ya. memang ada di bagian leher kanan kiri ya, titik limpatik itu ya Dok ya. Ya, leher, ketiak, semua lipatan itu pasti ada kelenjar getah bening. Di paha itu banyak. Wah, saya jadi lebih semangat lagi nih Dok untuk blow di area-area itu nih Dok. Biar semakin bentengnya siap. Oke, semoga menjawab ya Pak Dani ya. Selanjutnya ada dari Ibu Siti Aisyah, kalau TB otak bisa menular juga ya dokter? Menularnya bukan dari otaknya, tapi sama-sama dari dropletnya. Jadi yang menular itu karena batuknya. Ini juga berawal dari TB di paru tadi ya dok, Iya. kemudian dia menjalar ke otak ya. Iya. Kalau enggak dia Penanganannya mau juga masuk sama ya dari dok? mana gitu.
Obatnya juga sama ya, Dok? Sama, obatnya sama. TB Di otak otak itu ini? lebih ribet lagi ya, karena otak kita tuh punya sawar darah otak tuh sebagai penyaring. Jadi bahan-bahan yang bisa masuk ke dalam otak itu sangat dijaga. Ya, itu ibarat satpamnya tuh sangat ketat. Jadi obat TBC itu juga daya tembus ke otaknya tidak sebagus kalau ke jaringan lain gitu. Ya, makanya kalau sampai kena otak tuh biasanya cacat. Hmm, iya itu makanya TBC ini makanya kenapa dibilang penyakit mematikan lah ya, Dok. Saya jadi baru aware dan membuka mata bahwa TBC itu nggak sekedar cuman batuk-batuk aja atau sesak di paru-paru aja, tapi lebih daripada itu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya untuk ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Yeti. Selamat malam, mohon infonya dok. Sekarang lagi musim batuk dengan cuaca yang tidak pasti, kadang hujan, kadang panas. Minum obat batuk sudah macam-macam, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Apakah itu udah pasti terpapar TBC? Nah, apakah konsumsi obat-obat Cina ini juga membantu? Silakan dok. Ini repotnya juga ya, kita kalau seminar apa tuh menambah paranoid juga. Wah, saya kena Saking TBC. waspadanya ya dok, jadi parno Iya, akhirnya. jadi parno over. Nah, kita pikirkan soal penularan ya. Jadi kalau di rumah kita tuh memang nggak ada yang TBC, jangan pikir kena TBC dulu gitu. Kalau keluar ke pasar ada orang yang TBC batuk juga, kan itu baru sekali pertemuan. Biasanya itu belum sampai berdampak ya. Jumlah yang masuk itu kan masih minim. Jangan pikir yang ke sana dulu. Tunggu aja 3 minggu. Kalau 3 minggu dia makin parah itu perlu di ronsen, ada alasannya, gitu ya. Nah, kalau soal obat batuk itu intinya begini, kita batuk itu perlindungan tubuh untuk membersihkan kotoran yang di dalam, ya. Entah itu debu atau bakteri ataupun yang lain, itu refleks bulu getar di badan kita tuh akan dorong keluar. Ya. Itu yang bikin dia batuk supaya lebih cepat bersih. Jadi batuk itu jangan dimusuhi, itu mekanisme tubuh kita. Tuhan yang tempatkan refleks batuk itu supaya membersihkan paru-paru kita. Nah ini salahnya. Orang tuh merasa batuk tuh kayak musuh. Jadi dia cari semua obat batuk yang paling kuat untuk menghilangkan batuknya. Padahal kalau dia masih terganggu bakteri di dalam atau debu di dalam yang perlu dikeluarkan, kan bagaimana? Kita sudah terlanjur menekan dengan kuat gitu ya. Jadi jangan berpikir seperti itu. Kita pikirkan bagaimana saya mempercepat pembersihan dari paru-paru ini. Gitu. Nah, salah satu kotoran tuh atau bakteri itu dikeluarkan tuh waktu ada reak. Jadi bersama reak dia didorong keluar tuh lebih gampang. Gitu. Ibarat itu kita kayak ngepel ada airnya gitu. Ya. Jadi reak itu justru bagian yang penting untuk membersihkan paru-paru. Kalau batuknya sudah ada reak, itu kemungkinan dia pulih itu sudah lebih dekat waktunya, gitu ya. Tapi kalau batuknya kering, itu masih lama itu. Jadi sekarang targetnya bagaimana supaya reaknya tuh lebih banyak diproduksi. Ada jenis obat batuk yang merangsang produksi reak. Ada jenis yang membantu menghancurkan reak yang kental, gitu. Karena kalau terlalu kental dia juga jadi lebih sesak, gitu ya. Nah, sama ada yang menekan batuk yang tidak produktif. Tidak produktif itu artinya nggak ada reaknya, gitu. Hanya mengganggu tidurnya dia. Gitu. Nah itu pinter-pinternya kita memilih obat batuk. Gitu.
Terus supaya ada reak, syarat utama tentu harus ada air karena reak itu isinya air. Kalau kita terbiasa minumnya sedikit, seadanya, tunggu haus baru minum, ya reaknya juga nggak terbentuk. Gitu. Nah, itu hal-hal yang secara holistik kita mesti tangani. Gitu. Jangan hanya fokus, ini batuknya kok nggak berhenti-berhenti. Gitu. Kalau dia batuk karena alergi, misalnya, alergi debu kamar, selama dia tinggal di kamar itu, debunya banyak, batuknya nggak akan berhenti juga. Gitu. Dia perlu pasang filter, kurangi jumlah debu di kamarnya, baru dia bisa membaik. Oke, cukup itu bisa satu sesi khusus Satu sesi khusus ya, Dok. Iya. soal batuk. Oke. Jadi Ibu siapa tadi ya, Ina ya, atau Bu siapa tadi pertanyaannya. Jadi bahwa batuk itu tidak serta-merta Iya. kita indikasikan ke TBC ya, Dok ya. Jadi Iya. kita mesti observasi dulu apakah memang batuk ini karena alergi atau memang karena apa tadi yang dokter sampaikan juga ada bagus untuk pengeluaran toksin di dalam tubuh gitu ya. Jadi Ya. jangan terlalu panik dulu. Memang harus disiasati dulu juga atau diteliti lebih lanjut gitu. Atau malah justru kadang-kadang batuk kode juga ada ya, Dok ya. Kadang kita kalau kode mau sesuatu nah itu batuk kode itu, bukan batuk sakit tapi kode sebetulnya ya. Bapak Ibu, intermezzo sebentar ya, Dok ya. Iya. Oke, selanjutnya tadi kita lanjut lagi untuk ke pertanyaan yang sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Berikutnya ini ada di Ibu Ina mengenai perpaduan pengobatan Itera Bio dan Itera Care, apakah memberikan dampak yang baik atau salah satunya saja yang digunakan? Ya, itu seperti yang saya bilang tadi ya, Itera Care Blower itu kita bisa fokuskan pada titik-titik yang bermasalah. Jadi kalau dia nyeri bahu, tentu Itera BioCare lebih efektif, dia langsung ke situ gitu. Tapi kalau kita pakai Itera BioCare, Itera Care, gitu ya. Kalau dia pakai Itera Bio dari bawah naik ke atas, mungkin nggak sampai-sampai di bahunya itu karena nyangkut di bawah. Kan ada orang udah setengah jam panasnya cuma sampai lutut gitu. Berarti kan dia belum naik ke atas. Jadi dikombinasikan juga lebih bagus ya, Dok ya. Ya, Jadi tadi disesuaikan juga yang dokter juga sampaikan untuk beberapa penanganan yang memang perlu di titik-titik tertentu yang tidak bisa terjangkau oleh Itera Bio, Bapak Ibu bisa gunakan produk Itera Blower ya. Terlepas dari apapun tipenya, Itera Blower ini akan mampu menjangkau untuk titik-titik yang lebih bisa difokuskan ya. dibanding Itera dengan Bio itu karena dia beredar masuk ke seluruh tubuh, kita bisa bayangkan keunggulannya adalah pada penyakit yang mengenai seluruh tubuh, misalnya kencing manis, gitu ya. Kencing manis itu memang yang bermasalah pankreasnya, tapi dampaknya itu ke seluruh tubuh. Gitu. Nah, itu penyakit sistemik, ada di darah. Nah, kolesterol, hipertensi, itu juga dampaknya ke seluruh tubuh. Nah, di situ Itera Bio lebih kuat bicaranya. Kalau Okay. blower itu kan terfokus di area. Bisa nggak blower tuh dikenakan ke seluruh tubuh? Bisa, tapi dia mesti rajin seluruh area tuh satu persatu dia sapu seperti mengecat tembok gitu. Biar semua terkena gelombang terannya ya, Dok ya. Jadinya Iya. harus rajin begitu. Iya. Oke. Dok, selanjutnya ini kembali ada dari Bu Ina. Bagaimana, Dok, pasien dengan TBC dengan ada riwayat penyakit lain seperti kanker? Waduh. Apakah pengobatan Itera Care dapat mencakup keseluruhan penyakit yang diderita? Atau Ya. ada tahapan tertentu?
Silakan dok. Ya, jadi kembali ya, dasarnya Iteracare itu adalah menyehatkan sel-sel kita gitu ya, yang sudah lemah itu diperkuat. Jadi bukan spesifik untuk penyakit A, penyakit B, penyakit C gitu. Ini yang bolak-balik kan sering ditanya seperti itu ya. Bisa nggak untuk kanker, bisa nggak untuk TBC gitu. Cara pikir kita nggak seperti itu. Tapi kalau badan kita sehat, mampu untuk mengatasi masalah yang ada, maka penyakitnya itu kan akan pergi dengan sendirinya. Kayak kita flu misalnya, nggak diapa-apain, seminggu dia pulih sendiri. Kenapa bisa gitu? Karena tubuh kita mampu mengatasi challenge yang ada. Gitu. Termasuk kanker sebenarnya. Kalau sistem imun kita tuh sampai mampu mengenali sel kanker, dan dia produksi banyak sistem imun melawan kanker yang spesifik itu, mau stadium 4 juga tinggal dikejar itu kankernya. Jadi itu bayangan kita, bagaimana ya supaya tubuh kita ini jadi lebih pintar, lebih kuat, lebih gesit melawan penyakit. Iya. Selanjutnya ini dari Bu Siti Rizka. Selamat malam dok, untuk terapi tersebut apakah ada batas usia? Kalau pasien anak-anak apakah diperbolehkan? Terapi yang mana nih? Terapi tadi pakai blower ini dok. Kalau blower enggak, ya blower Iya. tuh semua umur bisa. Cuma kita kembali ke alasannya. Ya. Blow ini kan mengaktifkan sel yang lemah. Kalau dia masih anak-anak, umumnya kan selnya masih lebih sehat-sehat. Kecuali memang dia dari lahir udah sakit-sakitan gitu ya. Tapi kalau anak-anak, dia tentu sel-selnya lebih prima dibandingkan orang yang lansia gitu. Jadi di situ jumlah waktu yang kita gunakan juga jadi berbeda. Anak-anak nggak perlu lama-lama. Oke. Baik, ini selanjutnya baru ada pertanyaan dari Bu Siti Aisyah. Saya ada pasien TB otak 1 tahun sakit, memori hilang 2 kali terapi, memori sudah membaik, pas di blow di kepala langsung reaksi menggigil, dilanjutkan terus ya dok? Atau gimana? Ya, jadi nggak ada cara lain gitu. Kita membantu tubuh kita tuh bisa jadi lebih aktif lagi. Saat ini ya kita dengan terahertz. Kalau dengan obat nggak bisa didapatkan hasil seperti itu. Nah, kalau fungsi membaik setelah di terapi itu kita sangat bersyukur karena itu artinya strukturnya belum rusak. Hanya karena ada bekas penyakit, ini koneksinya satu sama lain tuh tidak lancar. Gitu. Ya, itu fungsional. Waktu kita blow, dia diaktifkan sel-selnya, koneksinya nyambung lagi. Dia jadi bisa ingat. Itu sudah lampu hijau untuk kita teruskan. Gitu ya. Nah, kalau menggigil, kita anggap itu seperti efek samping tadi. Gitu. Antara manfaat dengan efek samping, masa kita berhentikan karena dia menggigil gitu. Pikirkan cara supaya dia tidak menggigil dong. Mungkin durasinya kita perpendek, minum air supaya detoksnya lebih cepat. Lalu kita tidak lakukan setiap hari tapi 2 hari sekali. Ya kan banyak cara kita bisa upayakan gitu. Jangan langsung berhenti karena ada keluhan. Oh kok jadi menggigil nih gitu. Kamu mau menggigil atau jadi lupa ingatan kan? Gitu aja itu si pilihan. Iya. Padahal memang terapi ini juga ditujukan supaya kita justru malah menghangatkan tubuh ya dok ya. Iya, ya. Jadi menggigilnya itu mungkin ya biasanya itu reaksi pirogen namanya. Ada bahan-bahan di badan kita yang terlepas, lalu reseptor tubuh kita tuh menangkapnya tuh sebagai benda asing yang menimbulkan reaksi menggigil. Gitu. Ya.
Jadi bukan hanya infeksi yang bikin orang menggigil, benda asing juga bisa. Gitu. Oke. Selanjutnya kita ada pertanyaan yang mirip nih dok dari Pak Harsono dan juga dari Pak Talkeh ya. Jadi Pak Harsono bilang juga titik di bagian telapak tangan atau kaki itu boleh nggak dilapisi kain atau sesuatu karena terlalu panas ya. Jadi untuk mengurangi panas itu minta dilapisin oleh kain. Tapi ini apakah masih efektif? Nah, kemudian untuk pertanyaan dari Pak Talkeh juga saat diterapi di bagian pinggang dan juga telapak tangan baru hitungan 10 sudah nggak sanggup lagi karena panasnya luar biasa. Jadi nggak sanggup menahan panas. Ini yang Pastikan dulu betul. ini bukan intensitas yang nomor 3 ya. Ini karena saya kapok deh kalau lihat teman-teman tuh begitu agresif tuh semuanya mau pakai Langsung mau speed pakai 3 yang gitu ya. speed tinggi ya dok. Iya, itu Iya. panas sekali. Ya. Beberapa yang sampai luka bakar itu sudah kejadian gitu ya. Jadi kita jangan paksakan mau cepet kasih yang paling kuat gitu ya. Kalau untuk area yang dangkal, ingat ya alat kita ini kan tembus 20 cm. Ini telapak tangan berapa senti sih ketebalannya gitu kan. Jadi nggak perlu pakai intensitas yang tinggi, yang paling kecil pun dia masih tembus gitu ya. Pakai yang paling kecil. Kalau ada yang premium plus, pakai yang dingin tadi gitu ya. Nah, kalau dengan paling kecil juga masih kepanasan, kita jauhkan. Tapi ingat ya, jangan jauhnya juga 20 cm nanti yang masuk ke dalam udah habis di jalan gitu kan. Kalau sampai perlu kasih kain, boleh dikasih kain yang tipis aja, karena makin tebal kainnya, makin tertahan gelombang sinarnya gitu. Pakai yang tipis. Ya, jadi kalau anak-anak tuh dalam kondisi dia pakai baju karena itu membantu mengurangi terlalu panas. Jadi kalau misalnya masih terasa panas gitu, yang betul bertahan atau di stop dulu gitu dok. Ini tadi pertanyaan juga. Bukan dua-duanya, tapi tekniknya kita perbaiki. Ya. Jadi kalau kita fokus begini dia kepanasan, ya kita bikin blow berjalan gitu, sehingga tidak terfokus di satu titik yang pasti jadi panas. Gitu. Blow berjalan, nggak harus tuh blower muter-muter sesuai dengan titik akupunktur, nggak ada keharusan begitu. Oke. Kemudian ini tadi selanjutnya pertanyaan yang kita coba search yang sesuai topik dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau masih ada waktu kita akan jawab untuk yang di luar tema pada malam hari ini. Nah, ini tadi apakah akan merusak saraf kalau dilanjutkan ya? Nah, saya yakin enggak, karena biasanya kalaupun rusak tuh kulit dulu melepuh gitu. Itu benteng pertama itu kalau terlalu panas dia melepuh. Jadi asal kita tidak pakai intensitas 3 itu enggak akan terjadi. Oke, dok, kalau untuk tadi penanganan TBC sendiri dengan kita lakukan blow di bagian area dada, ini apakah healing crisisnya juga bisa terlihat instan juga dan apakah sama dengan beberapa healing crisis yang lainnya, dok? Iya, sama. Pada prinsipnya kita selalu harus ingat bisa terjadi healing crisis. Sehingga moto yang sering saya tanamkan itu start low, go slow. Gitu ya. Jangan langsung intensitas 30 menit. Itu akan terjadi healing crisis, repot kita. Kapok-kapok, nanti dia cerita lagi sama orang lain juga nggak berani coba. Ini seperti lari maraton. Obat aja 6 bulan. Kita pakai terahat juga jangan berpikir seminggu beres kan. Ini kan jangka panjang. Perawatan kesehatan. Jadi mulai aja dengan
intensitas yang kecil, durasi waktunya 5 menit, 15 menit. Kalau dia oke-oke, besok baru ditambah. Ya, apa salahnya sih? Sehari demi sehari ditingkatkan. Kenapa gitu nggak sabarnya sampai harus 30 menit intensitas 3? Itu saya nggak habis pikir itu. Iya. Selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Zeti, ini di luar topik tapi mengenai penyakit stroke, Dok. Apa kita mau bahas Terserah juga? Bu Suci, Iya, saya tinggal jawab aja. iya. Oke, ini apakah alat terapi ini dapat mengaktifkan syaraf-syaraf untuk penyakit stroke yang sudah menahun, Dok? Ya. Jadi tadi yang saya bilang ya, gangguan struktur atau fungsional. Ya. Stroke itu kalau dia sudah infark, jadi sel neuron itu mati, dia nggak bisa berfungsi lagi. Bahkan untuk tumbuh baru pun termasuk jaringan yang paling sulit otak itu, regenerasinya paling sulit. Tapi dia masih bisa berperanan kalau ada rekoneksi melintasi daerah yang infark itu ya, dia lintasi muncul koneksi yang baru. Ya. Itu bisa dia berfungsi lagi. Gitu. Dan itu perlu waktu. Makanya kita nggak bisa upayakan stroke tuh. Coba kita lihat sehari ini di terapi ada kemajuan nggak? Jangan harap seperti itu gitu. Karena untuk rekoneksi itu perlu waktu dan juga orangnya sendiri perlu berupaya gitu ya. Jadi kalau dia ada kelemahan, dia harus perintahkan otaknya untuk mengangkat tangannya gitu. Supaya koneksi itu pelan-pelan nyambung gitu. Kalau orang lain yang angkatin tangannya, nggak ada gunanya karena rekoneksinya itu tidak terjadi apa-apa, nggak ada stimulus yang membuat neuronnya tuh terangsang untuk tumbuh gitu ya. Kita blow, kita menciptakan kondisi yang lebih memungkinkan perbaikan jaringan. Gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa blow di sini ya, saya blow ini saya bikin sambung sampai ke sini, nggak bisa. Kita nggak bisa atur tumbuhnya jaringan tuh lewat blower kita. Tumbuhnya itu lewat latihan tadi. Ya. Orang yang nggak bisa bicara, dia harus berupaya untuk bicara. Karena setiap kali dia berusaha bicara, koneksinya itu mulai hidup dan satu waktu dia baru akan sambung. Gitu. Jadi kalau ada kesaksian orang nggak bisa bicara, di blow, sehabis di blow dia bisa bicara. Saya ragu itu sebagai suatu kejadian yang berdampak dari terahertz. Mungkin dia ada kekakuan otot lidahnya. Jadi setelah di blow, otot lidahnya jadi lebih fleksibel dan dia bisa bicara. Gitu. Tapi pusat bicara yang di otak nggak segampang itu. Kita blow lalu pusat bicaranya recover semuanya. Itu mustahil. Gitu. Ya. Di situ kita kalau membaca testimoni juga harus pakai nalar juga. Oke. Iya, oke. Dok, ini ada yang menarik dari pertanyaan Ibu Esti. Bagaimana dengan orang yang sangat butuh terapi setiap hari, sementara dalam sebulan ini haidnya 2 kali dengan rentang waktu yang panjang-panjang gitu, Dok. Apakah tetap bisa diterapi dan skip di area perut atau tidak boleh sama sekali nih, Dok? Karena mengingat salah satu SOP kita untuk menghindari yang hamil dan juga menstruasi. Nah, ini gimana, Dok? Ini kalau memang dia butuh, ya tadi itu ya, caranya yang kita modifikasi. Area perut bawah sudah pasti, karena itu dampak langsung ke area rahim. Teorinya TCM tuh perdarahan tuh karena darahnya jadi panas. Kalau darah panas dia akan lebih ngocor gitu teorinya. Nah, berarti kan kita hindari perut bawah itu di blow. Gitu. Nah area lain
kalau dia memang butuh, misalnya dia sakit ginjal, kan ginjalnya perlu di terapi tiap hari. Ya, kita masih bisa blow ginjalnya. Ya. Lalu kita monitor apakah berdampak pada mensnya. Kalau mensnya jadi banyak, kita kurangi waktunya. Kekuatannya juga kita kurangi. Kalau sudah dikurangi sampai 5 menit, dia masih banyak juga darahnya, ya terpaksa kita stop. Ya, karena nanti kalau dia jadi anemi kan bikin masalah juga. Ya. Kita stop blow kan masih ada cara-cara lain. Iya, jadi apa namanya disiasati mungkin juga Disiasati, betul. ya, intensitasnya mungkin juga ditambahkan untuk di hari-hari yang sedang tidak mens ya Bu ya. Ya, ya, kompensasinya di sana. Kompensasinya, iya. Baik. Selanjutnya ini tadi untuk penyakit diabetes, apakah durasi kita perpendek dengan speed 1, ternyata 2 hari kemudian nyeri. Bagaimana mengatasi untuk pasien yang mengalami healing crisis seperti ini, Dok? Nyeri Dari di Ibu dalam Indah. tuh apa ya? Di dalam perutnya. Ini untuk diabetes sih, Dok. Ini tidak dijelaskan sama Bu Indah nyerinya bagaimana. Tapi apakah apabila terjadi nyeri, ini boleh dilanjutkan untuk terapinya? Ya. Jadi ini jawabannya bukan soal boleh atau tidak gitu ya. Nah, kenapa dia sampai muncul nyeri itu, kita udah jadi pemikiran pertama. Apakah ada penyakit lain di sekitar situ sehingga waktu kita panaskan dia kesakitan. Kan kita tahu beberapa kasus ya, orang yang ada iskemik jantung, daerah dadanya jadi kepanasan. Nah, pankreas itu kalau dia kencing manis mestinya nggak bikin reaksi jadi panas gitu ya. Apakah di selain pankreas ada penyakit lain gitu. Oh, ini ditambahkan infonya, Dok. Katanya nyerinya di telapak tangan, Dok. Oh, Iya, mungkin yang kayak tadi Pak Harsono juga sama Pak Talkis tanya ya. Jadi dia nggak tahan dengan sensasi panas yang ya. ada di telapak tangan gitu, Dok. Ya, bisa jadi dia kencing manis sudah mengganggu sistem persarafannya sehingga dia merasa tuh jadi lebih panas. Ada juga kan orang jadi baal, tapi ada juga yang jadi hipersensitif tuh, dia jadi lebih panas. Ya, kita siasati aja. Tadi ya, dijauhkan, dikurangi Jauhkan. waktunya, sama dibikin berjalan. Ya. Oke. Baik, ini untuk pertanyaan dari Ibu Melisa, apakah blower bisa digunakan untuk wajah? Ini sepertinya udah langsung dijawab oleh Pak Leo ya Bu ya. Wajah tambah glowing setelah di blow katanya. Iya. Kemudian tanpa sengaja juga yang tadinya pakai kacamata minus, sekarang sudah tanpa kacamata dari Pak Leo. Nah, ini langsung memberikan kesaksian nih. Terima kasih ya Pak Leo ya. Ya, nah itu bisa terjadi karena mata minus plus itu ada hubungan dengan otot lensanya itu. Jadi kalau kita bisa mempengaruhi otot lensanya itu menormal, bisa hilang. Gitu. Ya. Terus untuk wajah tuh dengan kehadiran yang ITERA Premium Plus itu sangat cocok. Ya, nggak panas, dia bebas blow mau berapa lama. Iya. Kalau yang sebelumnya panas. Di bagian wajah ya Dok ya. Hmm. Iya, baik. Ini pertanyaan dari Samsung ini. Nah, ini sebetulnya menarik ya pertanyaannya ya. Saya pernah mendengar rekaman dari ITERA ini bisa untuk masalah impotensi. Nah, ini tapi kayaknya ada satu sesi khusus kali ya Dok ya untuk yang ini ya Dok, karena pasti akan panjang. Kita Mungkin dicari tapi rekaman yang lama. dicari rekaman yang lama. Iya, Kayaknya nanti dari kita Pak Kim waktu itu. iya dari Shinsei Kim ya. Ya. Iya. Nah, ini mungkin secara singkat, Dok, sebelum kita menutup sesi kita malam hari ini, pertanyaan ini adalah bagaimana cara kerja ITERA sehingga bisa
dapat membantu untuk masalah impotensi, Dok? Mungkin singkat aja Dokter Wijaya bisa tambahkan. Iya. Impotensi itu terkait dengan libido ya. Jadi kalau orang nggak ada libido ya otomatis dia impotensi. Terus kedua terkait dengan aliran darah ke organ genitalianya itu. Kalau dia minimal kan jadi tidak bisa ereksi penuh. Itu juga bisa bikin impotensi. Jadi blower kita dengan dia dipanaskan pembuluh darah mekar itu sudah menambah jumlah darah yang masuk ke sana. Ya, secara langsung tuh dia sudah memperbaiki aliran darah. Terus kedua, kalau terkait libido tadi, itu dalam TCM tuh hubungannya dengan organ ginjal. Ya, di organ ginjal tuh ada yang namanya api ginjal. Jadi kalau api ginjal itu meredup, semua libido juga ikut meredup. Gitu. Jadi dengan kita hangatkan api ginjalnya itu, kita secara tidak langsung juga akan membuat libidonya membaik. Ya. Nah, nanti kan ada lagi tambahan kaitan dengan stres. Ya. Orang yang tidak mampu berhubungan itu sudah menimbulkan stres yang cukup berat juga buat dia. Karena kan kejantanan dia tuh jadi ter-challenge, dia tidak jantan lagi. Nah, setiap dia mau berhubungan, rasa takut itu sudah membuat dia makin impoten. Karena iya. Nah, jadi di situ kita dengan blow di saraf tulang belakang membantu dia relaksasi itu bisa mengurangi tingkat stresnya itu. Gitu. Jadi ada macam-macam mekanisme yang bisa memperbaiki itu. Iya, dan ini mungkin juga pembahasannya juga nanti bisa kita ulang lagi ya Dok ya untuk satu sesi diskusi tersendiri ya. Karena pasti juga banyak yang bertanya nih seputar reproduksi ya, entah itu untuk pria maupun juga untuk wanita. Baik, Dokter Wijaya, terima kasih banyak atas kebersamaannya pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, nggak terasa udah 2 jam kita bersama-sama mendengarkan diskusi dari topik kita pada malam hari ini yang sangat menarik ya mengenai TBC, dan besok juga merupakan peringatan dari Hari TBC sedunia. Terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu sekalian. Suci lihat ini tadi hampir dari seluruh penjuru Indonesia, Dok. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Kupang, ada termasuk Jakarta, Tangerang ya, kemudian Bandung, dan banyak sekali ini yang Suci nggak bisa sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, untuk Zoom minggu depan, karena berkaitan juga dengan perayaan Hari Jumat Agung atau libur nasional, maka untuk Zoom minggu depan akan diliburkan ya. Kita akan ketemu lagi menyapa Bapak Ibu sekalian di bulan April. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat sahur untuk yang Muslim ya, dan juga Bapak Ibu yang non-Muslim. Selamat beristirahat. Dokter Wijaya, terima kasih banyak atas ilmunya, atas kebersamaannya pada malam hari ini. Kita ketemu lagi ya Dok dengan topik-topik yang lain yang tidak kalah menarik, dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa terjawab pertanyaannya pada malam hari ini, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kita akan bincang-bincang lagi untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian di waktu yang akan datang. Baik, saya Suci. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di Zoom kita pada bulan April ya. Terima kasih banyak. Selamat puasa. Malam semuanya. Ya, selamat malam. Selamat malam, Dr. Wijaya. Selamat malam, Mbak Suci. Terima kasih, Bu Terima Suci. kasih. Halo, ya, terima kasih. Selamat malam. Banyak dokter. Terima kasih banyak Dok informasinya. Terima kasih banyak ilmunya. Jangan bosan-bosan sharing ya Dok. Ya sama-sama. Thank you Dok. Semangatnya. Iya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat malam ya. Selamat istirahat. Malam. Malam. Wong pira iki deh. Cek malah aku mlebu